Nah, jadi peran kita di sini adalah ingin melahirkan anak yang sehat, kita harus mencoba untuk pertama sesuai dengan umur, anak kita tuh umurnya berapa, jadi apa yang pantas dia lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, kemudian apa yang diterima lingkungan, gitu dan sebagainya ya. Jadi kita mencoba untuk menciptakan anak yang secara umum adalah anak yang sehat dan anak yang relatif selaras sama lingkungan sekitar. Jadi jangan membuat anak kita menjadi anak yang aneh. Dampaknya beragam, Bu, dan kadang-kadang dalam tanda kutip berbahaya. Bagaimana sebaiknya orang tua menyikapinya? Nah, cari dulu sumber bulinya apa. Ya, jadi saya pernah punya kasus orang tua yang senang sekali binatang di rumah ya. Jadi kemudian orang senang sekali binatang, tapi orang tua itu kurang rapi gitu ya Mas. Jadi anaknya itu badannya jadi bajunya gitu bau binatang itu, gitu kan ya. Nah, terus karena dia bau, terus teman-temannya jadi ngebully, gitu kan. Nah, cari apa sih sebabnya dia dibully? Oh, ternyata yang bikin anak ini dibully karena misalnya dia berbau binatang. Maka bersihkanlah anak ini dari bau itu. Jadi artinya orang tuanya mesti lebih rapi dong di rumah kalau mau pelihara binatang supaya anak ini tidak bau binatang. Misalnya gitu itu contoh ya. Tapi bukan hanya binatang, tapi misalnya yang sering jadi bulian, tertinggi, terpendek, terjelek, bukan jelek dalam tanda kutip, kemudian tercantik juga kadang-kadang kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi, orang tua bisa mengalihkan perhatian anak dari hal itu. Jadi misalnya gini, kalau anak dibilang misalnya dia paling cantik di tempat, karena cantik dia dibully, maka kemudian nomor satu orang tua cek kan, oh ini karena kecantikannya. Kemudian tentu nomor berikutnya adalah ngomong sama gurunya gitu ya. Lalu kalau syukur teman-temannya bisa dikumpulin di rumah, kemudian orang tuanya punya kesempatan buat bicara sama teman-temannya kan gitu ya. Artinya bullying ini harus diselesaikan dengan pendekatan pribadi yang orang tua lakukan terhadap anak-anak yang melakukannya gitu kan ya. Mungkin kalau orang tua nggak bisa langsung lewat gurunya, supaya mereka tahu bahwa perbuatan itu diketahui, itu yang pertama, dan perbuatan itu tidak baik, gitu Mas. Nah, kadang-kadang kita butuh kerja bareng, guru, kemudian teman-temannya anak-anak, orang tuanya anak-anak, gitu kan ya, untuk bersama-sama mengatasi, gitu. Kalau sudah terjadi. Nah, kalau belum terjadi, orang tua mesti ya itu tadi punya waktu untuk lihat gimana sih anak-anak tempat anaknya itu bergaul. Nah, jangan bikin hal-hal aneh yang akan membuat anak itu tampak aneh, kan gitu, Mas. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kalau mencegah supaya anak kita tidak dibully, ya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mungkin terlambat ya, Bapak Ibu jangan lakukan kekerasan pada anak, karena kalau anak jadi korban kekerasan, dia kurang percaya diri. Nah, kekurangan percaya diri ini bikin dia jadi tidak berani ekspresi dan kadang-kadang jadi sangat diam, sangat malu. Nah, justru itu menjadi teman-temannya jadi tertarik buat menjadikan dia bahan guyonan gitu ya. Nah, jadi peran kita di sini adalah ingin melahirkan anak yang sehat, kita harus mencoba untuk pertama sesuai dengan umur, anak kita tuh umurnya berapa, jadi apa yang pantas dia lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, kemudian apa yang diterima lingkungan gitu dan sebagainya ya. Jadi kita mencoba untuk menciptakan anak yang secara umum adalah anak yang sehat dan anak yang relatif selaras sama lingkungan sekitar. Jadi jangan membuat anak kita menjadi anak yang aneh. Dan salah satunya adalah tadi, jangan lakukan kekerasan pada anak-anak. Jangan minta anak-anak misalnya membawakan apa yang menurut orang tuanya benar, walaupun misalnya itu beda sama teman-temannya, dia dipaksa untuk melakukan yang benar gitu. Jadi nggak tahu nih Mas, ini banyak banget Mas Dani bisa ketangkep nggak ya? Benang merahnya ketangkep nggak? Jadi artinya kita bisa melakukan pencegahan dengan membuat anak kita sesehat mungkin, secocok mungkin sama lingkungan ya. Dan kalau itu terjadi, kita mesti turun tangan, kerjasama sama guru, kerjasama orang-orang tua, dan tentu anak-anak yang melakukannya kita juga sama-sama kita sama-sama hadapi, kita sama-sama kasih tahu dengan penuh perhatian gitu Mas Dani.